Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentang adanya pihak yang ingin mengambil alih partainya. Hasto mendengar kabar yang ingin menduduki kursi kepemimpinan PDIP adalah Presiden Joko Widodo. Ia pernah menyampaikannya dalam beberapa diskusi. Salah seorang menteri kabinet mengatakan Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski dikenal sebagai kader PDIP, hubungan Jokowi dengan partai berlogo banteng itu merenggang. Bersama PDIP, Jokowi meraih jabatan publik mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden selama 2 periode. Namun kedekatan Jokowi dengan elit PDIP retak karena Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Hasto juga menyinggung soal prahara yang menggoyang kepemimpinan Golkar saat ini. Hal itu juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang ingin mengambil alih PDIP. Hasto menegaskan, Megawati bukan hanya sekedar Ketua Umum PDI Perjuangan, melainkan juga putri dari proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno. Menurutnya Megawati juga sudah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Atas kondisi tersebut, Hasto menegaskan Megawati menyatakan kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum PDIP kembali dalam rapat kerja nasional kelima. Sebelumnya, Hasto juga sempat membicarakan upaya pengambil alihan PDIP pada awal April lalu bersamaan dengan agenda bedah buku NU, PNI, dan kekerasan pemilu 1971 yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat. Hasto mengatakan Presiden Jokowi menugaskan salah seorang menteri kepercayaannya agar Mega menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP. Ia mengatakan menteri dimaksud menghubungi seorang guru besar IPDN, Rias Rashid, untuk bertemu Mega. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Kedaulatan partai itu dilindungi oleh konstitusi. Kami warga negara yang sah. Kami partai yang sah, sehingga pemilu kada pun sekarang sepertinya itu mau digeser hanya untuk kekuasaan itu. Mas, ini momentum Bu Mega mengatakan akan penjagalan partai atau PDIP ini karena melihat momentum Golkar yang sekarang diguncang gitu. Jadi itu bisa membuktikan apa yang disampaikan Bu Mega itu benar gitu. Itu momentum suara kebatinan, suara nurani yang bening. Itu momentum ketika kami mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari rakyat, dan kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu. Di antara calon kepala daerah yang diumumkan kemarin, calon wakil kepala daerah, itu ada sosok yang mulai berkarir di PD Perjuangan. Itu sebagai office boy. Kemudian dia belajar manajemen, belajar komputer, mengambil S1, S2. Akhirnya terpilih sebagai anggota DPR RI. Dan sekarang memeranding dia sebagai salah satu pimpinan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa PD Perjuangan menempatkan pilkada itu sebagai proses dari arus bawah agar setiap warga bangsa bisa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengganggu hanya karena kepentingan pemilu 2029. Mas, kemarin kan Pak Ahok bilang seharusnya pilkada ini untuk koalisi partainya dibatasi gitu agar tidak rombongan gitu partai yang koalisi. Nah, ini menurut Mas Hasto sendiri senada dengan itu? Ya, prinsipnya kedaulatan rakyat harus dihormati. Aspirasi arus bawah itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuasaan. Itu juga menjadi kesadaran dari elit-elit partai politik. Buat apa ada regulasi detail ketika spirit penyelenggaranya itu tidak memahami aspek-aspek fundamental dari kedaulatan rakyat itu. Lalu pemilu secara langsung mencoba untuk diakal-akali dengan pendekatan kekuasaan, dengan intimidasi hukum. Ini yang harus kita hadapi bersama-sama, karena ini demokrasi kita, ini masa depan kita, ini kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara. Ya, cukup ya. Ya. Percobaan pengambil alihan ketum PDIP itu kapan sih, Mas? Ya, semuanya kan dari rumors yang kemudian muncul menjadi bisikan-bisikan, lalu muncul menjadi suatu gerakan. Kan kami juga belajar dari partai politik lain. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.